jumpa lagi bersama dengan Penny. Di video kali ini aku bakalan nge-review proses pemasangan dan hasil pemasangan dari headlamp Jazz 2011. Nah, untuk dari generasi Jazz ini adalah tahun 2011 yang sebelumnya facelift. Jadi untuk dari Honda Jazz-nya, ini headlampnya masih menggunakan yang lama. Kalian bisa lihat untuk dari lampu senja, lampu kota, dan lampu ratingnya itu masih menggunakan bohlam semua. Nah, nanti yang baru bakalan berubah menjadi seperti ini. Semuanya sudah LED projector. Untuk di bagian sininya sudah LED juga. Terus kemudian untuk dari warnanya sendiri itu dalamnya itu black dove. Nah, untuk dari headlampnya sendiri ini nanti satu set dapatnya 2. Nyalanya putih, pokoknya cakep banget deh. Nanti di sini ring-ringnya bakalan nyala. Langsung kita lihat aja hasil pemasangan dan hasil pemasangannya. Guys, ini dari headlampnya sudah selesai kepasang. Nah, jadi sekarang dia warnanya kebanyakan dari dasarnya adalah warna hitam. Terus kemudian di sini ada aksen chrome untuk di bagian daytime running light atau disebut dengan DRL. Terus kemudian di bagian rating juga ada chrome-nya. Ini kita coba untuk lampu kota. Nah, ini adalah posisi pertama kali dari switch on. Terus kemudian lampu kota, ini adalah untuk bagian low beam-nya atau lampu jarak dekat, ini high beam. Nah, untuk dari lampunya itu menggunakan bohlam, sedangkan untuk di bagian ringnya atau disebut dengan angle-nya di sini adalah warna putih. Oke, terus kemudian untuk di bagian lampu senja, tadi sudah diganti juga yang sebelumnya bohlam, kita rubah menjadi warna putih. Untuk dari lampu DRL-nya sendiri itu adalah warna putih. Untuk di bagian ratingnya menggunakan bohlam. Kita ada pilihan untuk dari ratingnya itu bisa menggunakan bohlam atau menggunakan LED. Kita coba untuk, nah contohnya adalah seperti ini. Untuk dari estetika yang pastinya jauh lebih menarik daripada headlamp yang sebelumnya yang standar. Karena yang standar tuh kebetulan juga tadi sudah kusam, sudah menguning juga. Jadi lebih baik kita langsung ganti dengan yang aftermarket seperti ini. Selain modelnya lebih bagus, terus kemudian dia juga Pro G. Ini pokoknya hasilnya cakep banget ya guys ya. Untuk kalian yang punya Honda Jazz tahun 2010 sampai 2011, kalian bisa mampir ke Sinar Galaxy untuk dipasangin headlamp seperti ini. Terus kemudian bapaknya mampir lagi untuk pasang kamera DVR. Jadi kameranya itu bisa ngerekam untuk di bagian depan, terus kemudian untuk di bagian penumpang dan di bagian kamera paling belakang. Kamera paling belakangnya itu bisa 2 fungsi, yaitu yang pertama bisa buat ngerekam untuk di bagian belakang dan berguna sebagai kamera belakang. Ini lagi kita setting untuk kameranya. You won't look after months. I suppose you will never regret it. I should pull myself out from now. 'Cause you fucking love it. Di sini sekalian sama pasang kamera DVR. Nah, kameranya ini bagus banget ya karena bisa ngerekam 3 channel. Jadi untuk di bagian depan, kalian bisa lihat nih tanganku untuk di bagian depan, terus kemudian untuk di bagian penumpang itu juga dapat. Terus kemudian untuk di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang seperti ini, kita kontak on dulu. Nah, untuk di bagian belakang seperti ini lagi di adjust juga untuk dari settingannya kurang tinggi.
Nah, jadinya kameranya itu bisa ngerekam 3 sudut ya, 3 sudut sekaligus, yaitu di bagian depan, di bagian penumpang, dan di bagian belakang. Nanti modelnya ini bakalan numpuk, terus kemudian video yang lama dihapus. Nah, untuk dari kamera DVR-nya sendiri, ini hasilnya kalian bisa lihat ya, jernih banget. Untuk dari ini jernih banget, ini tinggal dikupas aja untuk ininya. Ini masih ada anti gores pelindungnya, supaya masih kelihatan baru. Terus kemudian juga modelnya tuh ramping. Nah, kamera DVR ini berfungsi supaya mobil kalau misalnya terjadi kejadian di depan, kita bisa merekam kejadian tersebut. Nah, untuk di bagian dalam itu juga enaknya kalau misalnya terjadi apa-apa di bagian penumpang, kita juga bisa lihat ya kejadian apa yang ada di belakang. Untuk dari kamera DVR-nya ini sudah 1080 untuk HD-nya. Jadi sudah Full HD 1080 pixel. Terus kemudian juga bisa untuk rear view, looping untuk recording, dan yang pastinya ada ini juga HD video recording. Jadi kalian bisa lihat hasilnya jernih banget. Kalau misalnya malam pun dia masih kelihatan jernih ya, karena dibantu dengan 1080 dari kualitas videonya. Kalau misalnya yang standar, yang biasa itu sekitar 720-an, itu masih agak ngeblur ya guys ya. Cuma karena ini sudah 1080, kalian bisa lihat hasilnya bagus banget. Untuk dari menunya juga banyak banget. Jadi di sebelah kiri ini sudah disediakan menu. Ini ada tombol power on, power off nya, bisa untuk dimatikan. Nah, ini bisa dipilih. Untuk dimatikan, terus kemudian dihidupin lagi. Ini untuk ngelihat hasil recordnya, cuma memang nanti tinggal dimasukin dimasukin micro USB aja, karena kan ini nanti modelnya macam-macam ya. Ini nanti bisa untuk lihat untuk macam-macam sih, untuk di bagian depan. Kalian mau lihat untuk di bagian depan atau di bagian penumpang. Nah, seperti ini. Oke, ini kita arahin kameranya untuk ke bagian depan. Nanti mobilnya bakalan masuk lagi untuk yang Nissan Serena-nya, pasang kayak gini juga. Jadi totalnya bapaknya pasang 2 sekalian sama pasang yang lainnya juga untuk Nissan Serena. Oh ya, untuk Nissan Serena-nya nanti sekalian pasang ini ternyata guys, mirror folding. Jadi sama kayak yang tadi, yang sudah aku tunjukin yang tadi, itu kan bisa retract nih sekarang. Jadi kalau misalnya yang biasa, itu kan masih menggunakan ini tombol yang ada di spion. Kita coba tes ya. Sekarang Honda Jazz yang kemarin pasang lampu, di sini sudah upgrade lagi, pasang untuk di bagian spion. Jadi ceritanya itu kan lupa. Jadi misalnya case-nya gini ya, kita buka dulu. Nah, kalau misalnya kita lagi di jalan, kita kotak on. Nah, ini kan spionnya otomatis nyala. Terus kemudian ini tetap bisa dimainin. Nah, kalau misalnya yang lama itu kan masih bisa dilipat dari dalam. Masih bisa dibuka tutup dari dalam. Terus kemudian ceritanya ini kita habis pulang dari jalan gitu ya, sudah mau parkir di garasi. Nah, biasanya itu kan mesti matikan kontak on dulu. Terus kemudian kita harus menggunakan tombol ini lagi. Cuma kalau untuk sekarang kita hanya perlu menggunakan remote. Jadi dia sudah langsung otomatis ketutup sendiri. Untuk di bagian spionnya tetap menggunakan remote asli bawaan dari mobil. Ingat, untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir, untuk kalian yang mau variasi mobil, bisa langsung mampir ke Sinar Galaxy Variasi. Search aja di Google Maps Sinar Galaxy Variasi atau menghubungi WA admin kami yang nomornya ada di bawah sini. Terus kemudian, thank you banget untuk kalian yang sudah like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Thank you!